semua, gue Ali dari channel Zemedia dan kali ini kita akan bahas Ultrabook tipis generasi terbarunya Asus yaitu ZenBook UX 435. So, buat kalian belum tahu, ini jadi adalah versi terbarunya daripada lini Ultrabook ZenBook yang touchpadnya itu sudah menggunakan layar dan bukan sekedar touchpad biasa-biasa aja. Satu hal yang gue suka dengan bentukan touchpad seperti ini atau sebutannya adalah screen pad, mereka sudah mendesain ulang sistemnya agar bisa lebih efisien lagi dan juga mempermudah kita dalam pengoperasiannya, yang mana sekarang sudah menjadi versi 2.0. Gue suka dengan sistem screen pad-nya kali ini karena memang cocok banget dengan penggunaan gue yang suka pakai laptop dengan sebuah mouse. Jadi biasanya kalau lagi pakai mouse si touchpad-nya ini nggak kepake, sekarang gue bisa manfaatin lagi buat menjadi shortcut ataupun mini screen gue ketika sedang melakukan pekerjaan di layar utamanya ini. Dari basic bawaannya, Asus juga sudah menyediakan banyak pilihan menu dan mudah juga terintegrasi dengan software lainnya. Jadi gue sendiri bisa set semacam makro pada screen pad-nya, apalagi kalau kalian memang lebih pengguna sekedar Office, Word, Excel, dan juga PowerPoint. Hal ini juga sudah mudah karena memang udah disediakan oleh Asusnya, jadi tinggal pakai aja. Sistemnya juga simpel banget, udah intuitif karena memang sudah seperti layar sentuh biasanya aja. Jadi nggak ada lagi nih latensi dalam penggunaannya. Pencahayaannya juga diatur langsung dari settingan screen pad-nya, yang mana tingkat paling redup ke paling terangnya itu memiliki intensitas yang masih nyaman di mata. Namun karena kebutuhannya ini juga buat touchpad, sehingga dilapisi oleh coating anti glare dan otomatis layar di bawahnya ini nggak sejernih sama layar yang ada di atas ini. Di penggunaan standar sebagai touchpad biasa juga sudah baik, sudah akurat dengan tombol klik kiri kanannya. Cuma honestly, gue agak sedikit kesulitan kalau gue nggak pakai mouse, melainkan cuma si screen pad-nya aja. Karena kita harus mengubah mode ke touchpad-nya dulu kalau ingin digunakan sebagai touchpad-nya. Jadinya perlu sedikit effort kalau kita lagi pakai layar navigasi. Ya, jadi perlu switch lagi lah gitu. Ya, saran gue sih mestinya kalau penggunaan layarnya lagi nggak dipakai, ya better otomatis jadi touchpad biasa aja gitu. Jadi kayak terlihat lebih smart gitu sistemnya. Untungnya sistem yang ada pada seri sebelumnya, yaitu auto pin ke bawah atau ke layar bawahnya itu masih tetap ada. Jadi semisal kita ingin memindahkan software yang ada pada layar utama ke screen pad-nya ini, ya tinggal drag aja, nanti bakal muncul icon untuk pindah ke bawahnya, which is nice. Dan untuk kembali ke atasnya pun juga sebaliknya, bakalan ada icon untuk atasnya. Spesifikasinya juga sudah memiliki ukuran 5,6 inci dengan resolusi pilihan antara 1000x500 atau 2160x1080 pixel. Cuma better stay aja di 1000x500 untuk menyesuaikan dengan ukuran UI software third party-nya. On design, pastinya lini ZenBook selalu menghadirkan desain yang elegan, minimalis, apalagi kombinasi antara generasi Intel terbaru, yaitu Intel generasi 11 sudah pasti desain dan performanya sudah berbanding lurus semakin baik. Apalagi dengan peluncurannya kali ini, mereka mengklaim dengan sebutan Breaking the Boundaries of Performance for Thin and Light Laptop. Pastinya semakin sekarang laptop tipis itu sudah semakin memiliki performa yang baik untuk dipakai sehari-hari. Di ZenBook UX 435 ini cuma memiliki beban di 1,19 kg aja dengan ketebalan di 17,9 mm untuk kelas laptop 14 inci ini. Dan pastinya juga sudah memiliki kualitas standar militer mil STD 810H bukan G lagi untuk menjaga keamanan laptopnya ini ketika digunakan oleh penggunanya. Bodi aluminium alloy dengan diamond cut di sisinya ini juga menjadi bukti kalau ini adalah sebuah laptop premium. Ditambah pula dengan style hinge yang naik saat layarnya dibuka menjadi nilai tambahan untuk di segi desain dan juga menambah kenyamanan saat pemakaian. Di keyboardnya tanpa numpad ini memiliki pengalaman desain yang mungkin komentar gue ini cuma dari posisi FN kanannya itu agak sedikit ganggu buat gue. Karena gue perlu pembiasaan lagi dari posisi gue pencet tombol arrow-nya. Dan sisanya sih ya aman-aman aja, beserta backlight putih dengan 3 tingkat pencahayaan. Port di kiri ada HDMI, 2 Type-C Thunderbolt 4 dengan LED indikator, dan di kanannya terdapat satu USB-A, audio jack, dan micro SD slot. Tunggu sebentar, micro SD slot? Gua rasa ini kayak sedikit outdated deh penggunaannya. Ya gue sih nggak tahu juga, cuma kalau menurut gua kenapa laptop itu nggak pakai SD card biasa aja gitu. Padahal kan lebih enak, jadi kita bisa langsung copy data file dari kamera contohnya, dan langsung edit di laptop ini kan lebih cepat. Nah, untuk layar cukup outstanding dengan fitur touchscreen-nya yang mana bisa mengkomplement dari screen pad-nya. Jadi sama-sama touchscreen dengan resolusi Full HD, akurasi yang sudah tinggi di 100% sRGB IPS panel dengan intensitas di 300 nits. Jadi udah oke banget lah buat dipakai entertainment, casual, atau mau langsung ke pekerjaan kreatif.
Desain layar juga sudah 92% screen to body ratio, jadi minimalis banget dengan nano edge bezel. Posisi webcam di atas juga sudah terintegrasi dengan sistem keamanan login Windows yaitu Windows Hello, sehingga kita mudah menyalakan laptop tanpa perlu login PIN lagi, atau enggak kemungkinan dari disengin teman itu udah minimal lah. Secara overall desain sudah bukan areanya lagi Asus memberikan desain yang jelek. Pastinya selalu lini ZenBook itu memang paling cocok lah untuk di ranah profesional. Karena bodinya udah premium, fitur komplit untuk di bidangnya, ditambah lagi dengan adanya si ScreenPad 2.0 ini bisa memaksimalkan kondisi pekerjaan jauh lebih baik lagi. Sekarang kita bahas sedikit tentang performanya. Di Ultrabook ini, tadi gue udah sampaikan sudah menggunakan Intel Gen 11 terbarunya, yaitu Intel Core i7 1165G7. Lalu GPU-nya terdapat dua jenis, iGPU-nya yaitu si Iris Xe sebagai iGPU, dan GPU discrete-nya ini sudah menggunakan Nvidia MX450, GPU mobile terbarunya dari Nvidia. Yang mana kombinasinya kali ini cukup menarik karena banyak hal yang bisa dieksperimenin dalam kegiatan sehari-hari. Lalu juga sudah menggunakan RAM 16GB LPDDR4X dengan speed di 4267 MHz, dan juga untuk storage-nya sudah menggunakan pilihan SSD NVMe sebesar 1TB dengan speed yang sudah cukup menarik. Dari kombinasi spesifikasi tersebut juga sudah memberikan performa overall untuk sebuah Ultrabook yang sudah baik di kelasnya. Dan gue juga sudah mencoba melakukan pengetasan hasilnya itu untuk di video editing sudah menarik pula. Yaitu video Full HD saat ini pun juga sudah sangat smooth. Penambahan beberapa efek video pun juga masih aman, dan bahkan untuk render videonya juga masih di waktu yang cukup cepat. Lalu untuk pengeditan gambar pun di Adobe Photoshop juga cukup unik. Kita bisa menggunakan si ScreenPad-nya ini sebagai window preview-nya atau navigatornya untuk memudahkan kita dalam pengeditan gambar. By the way, software My Asus kali ini juga sudah banyak improvisasinya. Dari beberapa settingan spesial Asus, sekarang semua melalui softwarenya ini. Dan kerennya, My Asus sekarang juga sudah memiliki fungsi yang mirip seperti fitur My Phone pada Windows. Jadi kita bisa menavigasikan smartphone kita hingga mirror layarnya, yang mana cukup menguntungkan. Karena nggak semua smartphone ini udah mendukung Link to My Windows. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Link to My Asus pada smartphone kita. Dan sedikit informasi tambahan juga dari penggunaan ini, kita bisa memaksimalkan fitur mirroringnya agar mendapatkan gambar yang jernih dan juga responsif. Itu kita disarankan menggunakan WiFi atau jaringan 5GHz atau 5GHz. Yang menurut gua sih wajar, karena mirroring secara nirkabel itu memang memerlukan kapasitas jaringan yang super cepat. Ya wajar aja, karena kan banyak informasi bolak-balik yang sedang berjalan. Terlepas dari fitur Link to My Asus, di software My Asus sendiri pun juga kita bisa mengatur performance pada laptopnya atau beberapa utilitas settingan lainnya. Dan yang terpenting, sekarang kali ini untuk si Asus terdapat fitur Clear Voice untuk mic dan juga speakernya. Yang mana ini fitur untuk mendukung juga para pekerja work from home yang kadang di surrounding rumahnya itu cukup berisik. Jadinya menggunakan fitur tersebut kita bisa memfilter suara-suara bising, jadinya kita bisa ngobrol dengan lawan bicara kita saat meeting online itu lebih baik lagi. Balik lagi ke laptopnya, si Asus ZenBook UX 435 kali ini juga sudah disematkan sistem pendingin yang terbaru dengan jumlah blade fan yang lebih banyak dan diklaim dapat menurunkan suhu lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan selama pemakaian gua, di penggunaan kasual suhu permukaan itu juga nggak kerasa panas, paling sedikit hangat ketika gua sudah membuka banyak software dan salah satunya itu memakan resource power yang lebih. Sedangkan baterainya pun gue sudah menggunakan seharian saat gue di luar sambil streaming juga bisa bertahan cukup lama. Penggunaan 4 jam sendiri itu baterai masih sisa di 60%. Lagi pula karena ZenBook ini sistem pengecasannya sudah menggunakan Type-C dan juga Thunderbolt 4, pengecasan tanpa charger laptopnya sendiri pun itu udah bukan masalah lagi, dan kita bisa menggunakan charger smartphone kita yang bisa menggunakan power delivery, yang mana itu sangat-sangat mungkin. Dan di Thunderbolt sendiri yang tadi gue udah bilang dia sudah menggunakan seri 4, sehingga kita sudah memungkinkan penggunaan multi monitor melalui Type-C-nya ini yang bisa up to hingga 8K 60fps. Atau mungkin kalau kalian mau menggunakan eGPU atau external GPU ya sangat-sangat memungkinkan. Jadi kesimpulan gue terhadap laptop ini ya pastinya di lini ZenBook itu nggak mungkin lah Asus memberikan spesifikasi laptopnya yang ecek-ecek, desainnya bagus, nggak mungkin ecek-ecek juga gitu ya. Selalu menggunakan komponen terbaru dan terbaiknya. So pembahasan kita di sini lebih ke fitur uniknya pada laptop ini, yaitu di bagian screen pad-nya.
Apakah penting memiliki sebuah laptop yang touchpad-nya ini diganti ke sebuah layar screenpad? Ya kalau menurut gue tergantung. Kalau kalian memang pengguna laptop jajaran non-gaming atau nggak pakai laptop seperti ini tapi di kelas entry-nya, gue rasa sih hal tersebut patut dicoba lah untuk fiturnya. Mungkin agak klise kalau gue sandingin sama touch bar-nya MacBook. Tapi ya gue bisa bilang itu perbandingan yang mendekati lah dibanding sama si ZenBook Duo-nya. Karena penggunaan di sini lebih ke pengaturan shortcut untuk mempermudah pekerjaan kita. Gue nggak bisa bilang kita bisa memaksimalkan layarnya itu untuk full entertainment di layar bawahnya ya. Karena dari ukuran yang cukup kecil dan honestly gue kurang suka juga dipakai buat entertainment. Dan terkadang pun kalau gue lagi ngetik si layarnya ini ya ketutup sama tangan gue. Jadi memang cocoknya si screenpad-nya itu sebagai tombol tilas tambahan, dan Asus sendiri pun juga sudah banyak memberikan kemudahan ke kita untuk mengatur hal tersebut. Dari beberapa settingan bisa langsung link ke software tertentu. Jadi selama kita bisa memaksimalkannya, gue rasa itu bakalan kepake banget cuy. Dan ketika laptop ini dipakai sehari-hari juga sudah oke. Selama ini gue belum terganggu sama hal-hal aneh pada laptopnya. Performa daily use itu udah enak banget, dan surprisingly layarnya udah cakep, touchscreen, dan terus ada layar keduanya. Baterainya itu sama awetnya cuy. Baterainya awet guys. So gimana? Apakah kalian tertarik sama laptopnya? Coba aja komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk membelinya, jangan lewatkan untuk si incredible reward programnya Asus kali ini. Karena kalau kalian tertarik tinggal beli aja produksi Asus kali ini di e-commerce resminya Asus yang udah banyak banget pilihannya. Dan kalian tinggal beli, langsung review juga di tempat kalian beli, dan kalian bisa mengklaim hadiah voucher senilai 100.000 di link yang ada di bawah. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat lengkapnya, langsung aja klik link di bawah. Oke? Dan mungkin itu aja review gue dari Asus ZenBook UX 435, dan terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue dari awal, dan jangan lupa untuk kasih komentar, kritik, saran, dan juga koreksi kalau misalkan ada di video kali ini. Dan like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel STMedia, dan follow juga Instagram kita di @stmedia. Udah gitu aja, di sini ada gue Adi sebagai hostnya dan kameramen Sinanda Jati. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.